Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini aku mau mengajak adik-adik semua untuk ibadah bersama. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, masih pada semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk kita nyanyikan lagu pujian yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Ku bersuka sampai
kita akan memberikan persembahan yang diiringi lagu Berilah yang Baik. Karena masih ibadah online, persembahan dititipkan oleh orang tua masing-masing dulu ya. Nanti orang tua yang akan membawa ke gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan yang telah kami berikan, agar dapat berguna bagi gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, disiapkan dulu ya Alkitabnya. Mari kita angkat lagu pujian, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, biarlah mata kami, hati kami, pikiran kami, semua tertuju akan firman-Mu. Berfirmanlah melalui Bang Redi ya Tuhan, dan biarlah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya kalian yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah? Kakak berharap
adik-adik selalu dalam keadaan sehat selalu. Oh ya adik-adik, kayaknya beberapa waktu yang lalu adik-adik semua sudah masuk sekolah nih. Namanya itu pembelajaran tatap muka terbatas. Bagaimana? Asik ya, sudah bisa masuk sekolah, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan ibu guru, berinteraksi dengan murid-murid yang lain. Ya, kita berdoa semoga keadaan tetap menjadi lebih baik sehingga kita bisa hidup dengan normal seperti dahulu. Adik-adik, materi khotbah pagi hari ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai 9 dan ayat 20 sampai 23. Nah, kakak yang baca, adik-adik dengarkan dengan baik ya. Oke, kita mulai baca Alkitabnya. Mazmur 34 ayat 2 sampai 9 dan ayat 20 sampai 23. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah bacaan nats kita pada hari ini. Adik-adik, bacaan kita pagi hari ini bercerita tentang salah satu raja Israel yang terkenal, yaitu Raja Daud. Nah, Raja Daud menulis kitab Mazmur ini bukan ketika dia sudah menjadi raja, bukan pula ketika ia dalam keadaan tenang ataupun aman. Jadi Raja Daud menulis Mazmur ini ketika dia dalam pengejaran oleh Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh Raja Daud
karena ia cemburu kepada Raja Daud. Ketika Daud lari ke daerah Filistin, sialnya Raja Filistin juga mengenali Raja Daud, sehingga Raja Filistin juga ingin membunuh Raja Daud. Raja Daud benar-benar dalam keadaan terjepit. Ketika kita berada dalam situasi yang berat, umumnya kita menjadi takut, frustasi, bahkan menjadi kalut. Tetapi berbeda dengan Daud yang terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat janji Tuhan, sehingga ia bisa selalu memuji-muji nama Tuhan. Ia sangat percaya Tuhan akan selalu menolongnya. Kalau dulu Tuhan selalu melindungi Raja Daud dari cengkraman singa, ruang ketika dia mengembalakan dombanya, ketika Tuhan selalu menolongnya, ketika Tuhan memenangkannya dari segala pertempuran melawan segala musuh-musuhnya. Karena itu Daud percaya dalam keadaan yang berat sekalipun, Tuhan akan selalu mengingat dia. Daud selalu mengingat Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu, dan selalu berusaha mengecap segala kebaikannya. Kecaplah artinya merasakan, sedangkan lihatlah artinya melihat. Yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Akhirnya Daud pun dapat berkata, singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 11. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, sehingga kita bisa kuat berdiri menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu, jangan hanya memandang besarnya masalah, jangan hanya terpaku pada kesulitan yang ada, tapi pandanglah kepada Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya untuk menolong kita. Adik-adik, kakak ingin mengambil suatu contoh nyata di dalam kehidupan kita yang bisa atau mirip dengan keadaan Raja Daud. Kita tahu bahwa saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Walau kondisi semakin membaik, tetapi kita harus tetap waspada dan tidak pernah lengah menjalankan protokol kesehatan. Adik-adik, seperti kata pembuka kakak tadi, bahwa saat ini sekolah-sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Sekolah-sekolah sudah mempersiapkan diri untuk mempersiapkan murid-muridnya agar dapat belajar tatap muka di sekolah dengan rasa nyaman dan aman. Dengan penuh persiapan yang matang, mereka menyiapkan segalanya, menyiapkan diri agar anak didiknya dapat belajar dengan nyaman dan aman di sekolah. Guru-guru dan staf juga ikut berpartisipasi agar pembelajaran tatap muka terbatas ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kakak tahu bahwa adik-adik pasti ada yang ragu dan takut untuk mengikuti kegiatan PTM terbatas.
Wajar saja ya kita takut, wajar saja adik-adik takut. Karena ketika kita berada di luar rumah kita, ancaman COVID-19 itu semakin nyata. Tetapi ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap melindungi kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dengan menjalankan prokes yang penuh disiplin, kakak yakin adik-adik pasti akan tetap sehat dan tidak akan terkena virus COVID-19 tersebut ketika mengikuti PTM terbatas di sekolah. Semoga adik-adik semakin termotivasi lagi ketika berada di ruangan, bersama dekat dengan guru dan teman-temannya lain. Semoga PTM ini akan berlanjut terus. Semoga kita bisa bersekolah kembali seluruhnya bersama-sama teman dan guru-guru seperti dulu sebelum ada COVID-19. Jadi, pelajaran hari ini yang bisa kita ambil buat adik-adik semua bahwa kita harus belajar mempercayakan kehidupan kita dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, dan terima kasih akan firman-Mu, dan biarlah kami tetap berserah, percaya akan kasih-Mu dan penyertaan-Mu, dan biarlah kami tetap menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, dan menjadi anak-anak-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang telah disampaikan tadi dapat kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita angkat lagu pujian di badai topan dunia. Kita sudah di akhir ibadah. Sebelum itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari kita tutup ibadah hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sebentar kami akan berpisah dalam ibadah hari ini. Berkatilah segala aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya agar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah juga firman yang telah disampaikan tadi agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara.